Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, kembali lagi dengan saya Muhammad Arif Zulkarnain di channel saya yaitu Zulkarnain Official Family bersama istri saya Lydia Iklimah. Maulidia Lailatul Iklimah. Nah, pada kesempatan hari ini saya beserta istri saya akan melakukan sebuah tanya jawab yang sudah disediakan pertanyaannya oleh istri saya. Nggak tahu pertanyaannya apa. Nah, bagaimana sensasi ditanya seorang istri ya, atau pesannya, atau gimana ya perasaannya, karena sudah pertanyaannya ini sudah disiapkan. Wah, ini jangan-jangan pertanyaannya agak-agak ada tanda kutip sesuatu nih, berarti membongkar berarti. Nah, bagaimana pertanyaannya, disimak baik-baik video kami berdua. Nah, kebetulan sekali istri saya ini juga ngajar sebagai guru di salah satu SD negeri yang ada di Kota Malang. Nah, kami berdua ini sama-sama latar belakangnya pendidik ya, pendidik. Nah, alhamdulillah hari ini saya beserta istri saya membuat salah satu video. Semoga teman-teman semua ini terhibur. Baik, silahkan apa yang mau ditanya? Oke sahabat, jadi langsung aja ya, sebenarnya kepo sama jawabannya sih. Jadi di sini nanti aturannya kamu jawab aja, tapi juga boleh tanya balik. Ya boleh, silakan. Pertanyaan yang pertama, bagian fisik mana yang kamu suka dari aku waktu pertama kali kita bertemu? Bagian fisik mana yang kamu suka dari aku waktu pertama kali kita ketemu? Kalau membahas mengenai fisik perempuan, ya jujur saya tidak pernah melihat fisik ya, meskipun dulu waktu kuliah itu ya kalau laki-laki itu pasti melihat perempuan itu dari luarnya dulu, setelah itu dari dalam. Tapi saya ini tidak seperti itu, mungkin berbeda. Karena perempuan itu terlihat cantik, saya rasa itu lewat hatinya atau lewat kepribadiannya. Bagaimana perempuan itu membawakan karismatik seorang perempuan lewat intelektualnya ataupun lewat kecerdasan dari segi agama. Nah, kalau menurut saya seperti itu, karena fisik itu bisa berubah sobat-sobat. Karena fisik itu bisa berubah, jadi tidak ada yang saya sukai atau paling saya sukai itu dulu, ya memang tidak ada. Saya lihat itu mengalir saja. Akhirnya memang ini ternyata ya istri saya ini cantiknya bukan dari luar saja tapi dari dalam juga gitu. Gitu ya? Iya. Yang kedua, dari 100% aku berapa persen aku termasuk ke dalam perempuan yang kamu idam-idamkan? Berapa persen ya? Jujur. Kalau misalkan membahas mengenai wanita idaman, yang saya idam-idamkan itu ya pasti kategorinya ya seperti ibu saya. Itu seperti ibu saya. Maksudnya ya setiap hari bisa menyiapkan kebutuhan saya, kebutuhan yang nantinya akan menjadi kebutuhan keseharian. Nah, itu salah satu prosentase ya. Tapi kalau tadi apa pertanyaannya? Berapa persen aku termasuk ke dalam perempuan yang kamu idam-idamkan? Nah, prosentase ini sebetulnya bisa berubah, sahabat. Jadi tatkala seorang lelaki ini masih berusia antara kepala dua, mungkin kriterianya masih banyak. Atau misalkan kalau kepala dua itu masih milih yang cantik, terus yang teman-teman sendiri itu jadi kriteria antara umur teman-teman semua masih kepala dua. Tapi kalau sudah menginjak kepala tiga, kepala empat, bahkan lebih daripada itu, kriteria sahabat-sahabat ini semua pasti akan mulai berkurang. Nah, untuk takaran persentase ini sahabat, mungkin untuk menjawab pertanyaan dari istri saya juga, mungkin persentase ini
bisa diketahui ketika memang sudah berjalan ya berarti sudah berjalan jadi suami istri gitu loh. Tapi kalau masih jadi seorang pacar saja, mungkin saya masih belum bisa memberikan persentase berapa gitu loh. Tapi kalau sudah jadi istri, ya itu adalah persentase kejujuran gitu loh. Tapi kalau masih pacar lah, buat apa pacar itu? Tidak penting pacar itu. Nah pacar kalau misalkan ada ikatan semacam apa ya, lamaran atau sudah ada apa, mengarah ke sana, ya itu beda lagi. Tapi kalau hanya pacaran sebatas suka sama suka antara usia SMA maupun kuliah semester awal hingga semester akhir, itu pun tidak ada ikatan, ya buat apa di persentase. Nah mungkin kalau sampai sekarang persentasenya ya sudah tinggi lah. Ayo berapa? 100%. Ayo 100% itu enggak lah, enak aja. Langsung ya. Next, di sini Belum tak jawab pertanyaannya. berapa persen. Oh, kok. belum. Berapa persen enaknya sahabat? Berapa persen? Minus 100%. Berapa persen maunya 100%? Kalau 100% itu hanya milik Allah loh. Ya 85%, 85,9. Oke, makasih. Next pertanyaannya. Ya silakan. First impression aku. Jadi first impression ini kamu nilainya aku kayak gimana? Waktu pertama kali kita ketemu. Oh, kesan pertama antara saya dengan sampean ya. Sampean. Ya kesan pertama kali bertemu ya memang tidak ada kesan apa-apa ya. Ya mungkin kalau jodoh teman-teman pasti semua tahu lah. Pasti Gusti Allah itu mempertemukan seseorang jodoh kepada kita itu tidak ada memberikan kesan yang terlalu berlebihan. Nah ini juga mungkin jadi catatan saya pribadi, bahwa Gusti Allah itu mempertemukan seorang pasangan, memang dia itu mau berkorban kepada kita, ya berkorban dari segi tenaga, pikiran maupun materi ya. Jadi kesan awal ya mungkin yang selalu saya ingat itu adalah ikhlas. Selalu ikhlas dalam setiap permasalahan yang datang dan pergi gitu. Nah mungkin dari segi ikhlasnya Gitu ya. Oke, makasih. Pertanyaan yang keempat ya. Kamu yakin gak sih kalau nama yang ada di Lauhul Mahfuz itu aku? Maulidia Lailatul Iklimah. Yakin apa enggak? ya. Mungkin kalau berbicara mengenai takdir yang sekarang, ya insya Allah iya. Tapi kalau nanti Gusti Allah itu mencatat lain nama, ya nggak tahu. Nah maka dari itu kan kita sebagai manusia biasa emang nggak tahu. Takdir itu memang mutlak miliknya Gusti Allah. Pun mau manusia ini mau berubah atau merubah takdir tersebut, atau mau mempertahankan sebuah takdir, yaitu adalah melewati usaha, sahabat-sahabat. Nah untuk sekarang ya yakin karena sudah ada Muhammad Ali Musa. Oke, next pertanyaan yang kelima, yang terakhir sih. Tapi kalau nanti ada pertanyaan susul, wajib dijawab. Kamu percaya takdir enggak? Ya percaya. Kenapa kamu seyakin itu memilih aku untuk jadi ibu dari anak kamu? Kenapa kok seyakin itu? Gimana ya? Ini pertanyaannya susah sahabat. Ya memang. Kenapa kamu yakin memilih aku untuk menjadi ibu dari anak kamu? Ya mungkin karena sudah jodoh ya. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibu dari anak saya. Karena saat masih satu sahabat. Kalau anak-anak kan berarti kan ada dua. Karena masih dari ibu dari anak saya. Ya itu hanya sebatas mengalir saja, memang sebatas mengalir yang mengikuti arusnya Gusti Allah sesuai dengan ya sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk memperbanyak umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Ya ini adalah salah satu
apa ya, bentuk bentuk salah satu bentuk sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ya Mas, memperbanyak umat Kanjeng Nabi Muhammad supaya nanti bisa membanggakan Kanjeng Nabi Muhammad nih. Terus apa lagi? Jadi ada sih beberapa pertanyaan di IG aku, itu banyak yang kepo, terus tanyanya gini, dulu sama Kak Arif, karena dia dulu waktu kuliah dipanggil Arif, jadi banyak yang nanya, dulu sama Kak Arif itu ketemunya di mana sih? Oh ya, dulu ketemunya itu sebetulnya Kok bisa sampai menikah? ketemunya itu lucu sahabat-sahabat. Dulu itu saya waktu kuliah, saya itu sering main catur. Ya kebetulan saya itu punya temen, ya temen temen nongkrong atau temen jagongan, ini bahasa Jawanya itu yang ada di parkiran atau orang yang menjaga parkir ya. Dulu itu ada namanya Mas Heri yang dulu itu menjaga parkir. Setelah itu ada Mas Ferry, itu juga menjaga parkir. Setelah itu saya di parkiran itu sering main catur karena memang saya suka main catur dulu. Nah, ya mungkin awal awal ketemu itu di situ. Nah, pada waktu itu kan saya kan sering bantu Mas Heri. Ketika Mas Heri beli kopi di kafetaria UB. Setelah itu kan tidak ada yang jaga. Kebetulan ada beberapa orang atau ada beberapa mahasiswa bahkan dosen itu yang kesulitan mengeluarkan sepeda motornya. Ya masa saya mau diem saja, ya saya bantu saya keluarkan. Nah setelah itu kebetulan ada istri saya ini kesusahan untuk mengeluarkan motor, ya tak bantu. Nah dari situlah terus berlanjut kepada ya perkenalan yang dilantari atau dijembatani oleh Mas Heri dulu seperti itu. Nah siapa dulu yang kepo? Nah pertanyaannya kan gitu. Siapa dulu yang yang penasaran? Nah ini mungkin bisa dijawab di sebelah kanan saya. Sebenarnya nggak kepo. Apa? Mengikuti arus. Masa? Yakin? Nanti tak tanyaan Mas Heri. Jadi kalau cerita aslinya yang duluan kepo sebetulnya istri saya sahabat. Kepo apa itu dulu itu pakai WA atau BBM? Dulu masih ada aplikasi BBM. Iya. Ya. Oh iya, pakai aplikasi BBM dulu. Nah ini pertama kali itu ngechat saya, hai. itu aja disingkat hai. Terus tak balas ya, waalaikumsalam gitu kan. Siapa ini? Tahu nomor pin BB saya dari siapa gitu. Dari Mas Heri. Setelah itu Mas Heri chat saya. Ini nanti di BBM ya. Siapa Mas? Itu loh yang pernah kamu tolongin. Oh alah, siapa Mas? Nanti Kak besok kalau masuk kuliah tepat hari Senin. Kebetulan hari Senin. Nanti tak kasih tahu gitu katanya Mas Heri. Nanti hari Senin aja tak kasih tahu. Oh iya Mas. Saya itu Mas Heri ngasih tahu itu loh yang kemarin kamu bantu. Oh ini. Nah itulah ceritanya sahabat-sahabat. Nah berlanjut dulu saya juga ikut salah satu organisasi ekstra di kampus atau organisasi ekstra luar kampus lah. Bukan ormas, organisasi. Nah ini kebetulan kami juga berkecimpung di organisasi ekstra kampus dulu ya. Akhirnya saya ajaklah istri saya ikut organisasi tersebut supaya mengembangkan pola pikirnya, mengembangkan kreativitas, mengembangkan banyak lah yang bisa diambil dari organisasi tersebut. Nah itu aja. Oke, makasih. Ada 2 pertanyaan lagi ya. Boleh silakan. Siapa perempuan yang pernah bikin kamu nangis? Jujur. Siapa ya? Perempuan ini dalam arti di luar konteks ibu berarti ya? Boleh ibu, boleh. Perempuan itu umum, siapa aja
siapa aja perempuan yang pernah bikin kamu nangis? Siapa ya? Kalau perempuan di luar konteks ibu mungkin tidak ada. Yakin? Yakin tidak ada. Aku nggak pernah bikin kamu nangis. Ya tidak pernah. Karena memang dulu pemikiran saya itu gini sahabat. Kalau masih masih berstatus sebagai pacar ya, umumnya itu disebut pacar. Ya karena intensitasnya yang jarang ketemu, ya kan. Ya kalau mau melepaskan sebuah ikatan tersebut ya apa susahnya itu. Toh juga kalau misalkan melepaskan arti ikatan tersebut ya tidak ada masalah gitu loh. Tidak ada masalah antara kedua belah pihak keluarga misalnya. Nah kalau misalkan beda lagi kalau sudah ada ikatan seperti tunangan atau yang lain yang itu ada kesepakatan antara dua belah pihak keluarga, nah itu beda lagi. Tapi kalau masih pacaran tidak ada saya rasa, kecuali ibu saya. Ya ibu saya biasanya kalau saya kalau saya bandel, kalau saya nakal mungkin pulangnya terlalu malam, tidak izin, itu paling dimarahi ya, dimarahi sampai tidak disapa gitu. Nanti baru nangis. Kalau masih perempuan yang di luar konteks ibu tidak ada. Oke, next, pertanyaan terakhir ya, jawab jujur. Kamu lebih suka cewek cantik apa cewek yang senyumnya manis? Lebih suka cewek cantik atau yang senyumnya manis? Tidak ada dua-duanya. Cewek cantik yang senyumnya manis ini gimana? Komplit berarti ya. Iya. Kalau untuk milih salah satu, cewek cantik yang senyumnya biasa-biasa aja atau cewek yang manis dan senyumnya manis gitu, sebetulnya itu pertanyaannya harus gitu. Ya kalau cewek cantik itu, cantik ini relatif sebetulnya sahabat-sahabat. Antara pemikiran satu lelaki dengan laki-laki yang lain atau pria satu dengan pria yang lain ini berbeda. Karena memang kriteria kecantikan antar lelaki itu berbeda. Ada yang suka rambut panjang, ada yang suka wajahnya atau bentuk wajahnya ini oval, bulat atau yang lainnya. Mungkin kalau dari senyuman ada yang suka biasa, ada yang ada lesung pipinya, ada yang bagaimana lah. Ya mungkin kalau kategori manis ini mungkin enak dipandang gitu loh, ya kan? Manis kan enak dipandang, daripada yang cantik kadang juga enggak terlalu enak dipandang. Ya saya rasa ya tetap enak yang manis karena memang sudah ada label manis di dalamnya. Ya tapi kalau cantik kan enggak ada yang manis sih. Nah kalau pertanyaannya pilih yang mana, ya pilih yang senyumnya manis pasti. Terus apalagi yang ditanyakan? Udah sih. Sudah? Kamu nggak pengen tanya balik gitu? Ya pengen. Sini kertasnya. Tanya balik pakai pertanyaannya sendiri. Ya. Pertanyaan pertama. Bagian fisik mana yang kamu suka dari aku waktu pertama kali kita bertemu? Ayo. Jadi ceritanya itu ya, kita dulu ketemunya itu belum tahu dia umur. Ya saya umur berapa maksudnya? Jadi malah aku kiranya itu Kakak udah tingkat. kakak tingkat. Karena kan kita beda jurusan. Kamu jurusan? Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sedangkan aku kan jurusannya pendidikan bahasa Inggris, sudah beda kelas, beda jurusan lah pokoknya. Cuman kita emang satu fakultas ya. Jadi ya emang sering ketemu. Sering, setiap hari. Bagian fisik mana yang aku suka? Yang mana? Semuanya. Lu semuanya. Berarti Satu wajah. Oh gitu. Oke. Terus aku tuh emang suka laki-laki yang tubuhnya tinggi. Karena Karena kan istri saya ini kan irit ya sahabat. Lanjut. Pertanyaan kedua. Dari persentase 100%, berapa persen saya termasuk ke dalam pria yang kamu idam-idamkan?
berapa persen kira-kira? Kalau aku langsung nilai aja ya. Dari 100% ya 99%. 99% berarti idaman sekali berarti ya. Alhamdulillah idaman karena memang sudah menikah. Oh gitu ya Pak, ini alasan atau ngeles ya? Berarti sama alasan untuk ngeles. Nah pertanyaan ketiga, First impression, kamu penilaian. ya atau penilaiannya kamu terhadap saya? Kalau Mas Arif sendiri itu alhamdulillah orangnya baik. Ya jelas. Loman itu apa? Apa ya? Ya loman itu bahasa Suka Jawanya memberi. suka memberi. Kadang-kadang suka ngasih kejutan. Baik sama semua orang. Ya baik untuk semua orang yang baik, ya garis bawahi. Tapi kalau yang settingan no, settingan tidak, karena banyak mudaratnya. Apa lagi? Terus orangnya gampang kenal, mudah kenal, Oh, mudah akrab sih. mudah akrab dengan Sama orang orang lain, baru. sama orang baru. Welcome itu loh, menerima apa ya? Orang yang mau kenal dengan saya itu mungkin cepat akrab dengan saya karena enggak terlalu membatasi jarak. Misalkan kamu baru kenal banyak seudunnya, enggak, ya saya harus nonton dulu. Mungkin orang ini orang baik gitu loh. Jadi saya nilai dulu, oh ini mungkin orang baik. Jadi kalau misalkan di dalam pikiran saya itu orang ini orang yang buruk, nah otomatis saya tidak akan mudah mengenal orang. Tapi kalau saya misalkan ini orang baik ini, ya enak aja kalau ngobrol itu enak aja. Tapi ya terlepas daripada itu semua, ya hati-hati itu tetap ada gitu sayang. Terus pertanyaan yang keempat, kamu yakin atau tidak kalau nama yang ada di apa tadi Lahul Mahfud itu adalah saya? Yakin lah. Oh yakin. Aku yakin. Harus yakin. Karena yang Terus, namanya menikah itu kita kan sekali seumur hidup. Jadi harus yakin kalau memang dikau jodohku. Oh itu ya. Ya alhamdulillah kalau yakin. Lanjut next. Nah, pertanyaan yang kelima, dan pertanyaan ini apa ya, sedikit membuat saya ketawa. Kamu percaya takdir nggak? Takdir. Kalau nggak percaya berarti nggak beriman. Percaya selama takdir bisa dirubah. Ya ada takdir yang nggak bisa dirubah. Itu. Terus kenapa kamu yakin memilih saya untuk jadi apa ya, bapak dari anaknya atau bapak dari anak-anakmu? Kita. Bapak dari anak kita. Apa? Yakin enggak? Dari awal udah yakin ya. Dari awal ketemu udah yakin sih. Terus Karena apa yang membuat kamu yakin? Insya Allah iman. Iman pasti orang Islam. Yang lain? Ibadahnya. Ada apa dengan ibadahnya? Ibadahnya alhamdulillah istiqomah. Apanya yang istiqomah? Ibadah yang seperti ibadah kan banyak toh. Ya pokoknya itu. Oh, Ya nanti berarti amalan-amalan ini amalan-amalan di luar sholat mungkin. bisa istiqomah. Yakin Terus, pokoknya. Bener tidak apa yang saya ucapkan tadi, bahwa kita itu sebetulnya awal pertama kali bertemu itu justru enggak di tempat-tempat yang So sweet. so sweet itu. Enggak sahabat. Tapi Ini di malah di parkiran. parkiran. Bener sahabat. Ya jujur saya. Terus bener enggak yang ngechat duluan itu sampean? Bener enggak? Oke bener, lu kan jujur lagi saya. Terus apa lagi?
Menikahnya usia berapa? Usia 20 ya. 20. Ini istri saya usia 20, saya 21. Iya kan, Mi? Masa 20 ya? 21, saya 22 kayaknya. Mm-mm. Pokoknya selisih 1 tahun lah. Nah, Siapa siapa laki-laki laki-laki yang pernah bikin kamu menangis? Nangisan ya, sahabat. Hanya ada 2 laki-laki yang pernah bikin saya nangis. Siapa itu? Siapa? Yang pertama ayah sih ya. Yang kedua suami. Ya nangisnya nangis bahagia. Ada nangis tak marahi, ada, sahabat. Nangisnya nangis bahagia. Tapi marahnya seorang suami itu pasti inginnya istrinya itu jauh lebih baik daripada sebelumnya, itu pasti. Nah ya, mana ada suami kalau marah itu ingin istrinya lebih buruknya, enggak ada. Pasti ingin istrinya itu jauh lebih baik lagi. Ya karena memang sebagai suami kan memiliki kewajiban yang membentuk seorang istri itu yang nantinya akan menolong kita di kelak di kemudian hari ya, menolong untuk masuk surga ya, sahabat. Pertanyaan yang terakhir nih, kamu lebih suka cowok ganteng atau cowok yang tampan atau cowok yang senyumnya manis? Kan saya kan lengkap tampan juga manis itu. Waduh, masa Gak ada atau sih, udah semuanya. ada semuanya. Karena semuanya komplit. Semuanya komplit, alhamdulillah. Mungkin kriterianya istri saya itu seperti saya, alhamdulillah. Mungkin kriterianya sahabat-sahabat semua yang melihat video ini menganggap saya biasa-biasa saja, nggak masalah. Mungkin kriteria sahabat yang melihat video saya ini ada yang kriteria yang lain gitu, yang membuat tertarik itu. Kadang kita itu kan tertarik kepada lawan jenis kita tidak hanya lewat fisik, sahabat. Jadi bisa lewat harta, bisa lewat ilmu, bisa lewat yang lain lah, yang membuat ketampanan atau kecantikan seseorang itu masuk ke dalam kriteria kita. Ya contohnya misalkan ada si fulan, si fulan ini adalah laki-laki yang tidak memiliki harta melimpah ruah gitu ya. Kebetulan si fulan ini dibekali dengan ketampanan. Nah, ada perempuan itu yang melihat kriteria itu dari tampan, bukan dari kaya. Ada. Nah, itulah jadi kriteria-kriteria itu bisa terbentuk atas sebuah hal yang menjadikan ketampanan dan kecantikan itu tidak lagi berarti. Gitu loh. Apalagi harta. Harta itu bisa terkalahkan lah, sahabat. Harta kan bisa dicari, tapi kalau yang lain selain harta itu ya saya kurang yakin. Meskipun bisa dipelajari, tapi atas dasar atas dasar kalau misalkan kita hanya menilai seseorang dari harta, ya dapatlah harta, tapi yang lain kan belum tentu dapat itu. Tapi kalau sudah keimanan, itu kan berbeda lagi. Antara hubungan kita kepada sang pencipta saja itu sudah terjaga, apalagi yang lain gitu kan. Gampangnya kan seperti itu. Kewajiban kita sebagai umat muslim kan menyembah Gusti Allah kan. Nah itu saja sudah terjaga, apalagi yang lain gitu. Nah itu aja lah gampangannya para sahabat, ya kan? Nah mungkin kalau sahabat-sahabat semua mau bertanya kepada saya atau kepada istri saya, silahkan, masih tersedia kolom komentar, silahkan ditanya untuk permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan dulu atau asal saya itu dari mana, apakah asli Malang atau tidak gitu, atau yang lainnya boleh. Nah ini saja ya mungkin sahabat-sahabat. Maaf karena karena mungkin banyak yang terbata-bata bahasa saya, karena ini memang pertanyaannya ini langsung dibuat dan tidak ada settingan ya, langsung dibuat, tidak ada settingan. Jadi banyak yang belepotan ngomongnya. Ya itu saja sahabat-sahabat, terima kasih
sudah menyimak video kami berdua. Semoga video kami ini menghibur para sahabat semua dan memberikan wawasan, memberikan informasi bahwa kriteria seseorang itu bisa berbeda, bisa terbentuk, dan bisa bisa lambat laun bertambahnya umur itu pasti hilang, berkurang gitu. Jadi Terkikis. ya terkikis. Masa iya sudah umur 50 tahun mau seleranya itu yang 20 tahun atau yang 19 atau kepala dua lah minimal. Ya kan, ya mungkin ada tapi kan sulit sahabat. Nah itulah ya fakta lapangan itu memang seperti itu. Jadi ya inilah yang terjadi. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video kami menghibur ya. Semoga video kami menghibur. Saya tutup video kami berdua. Di lain hari, di lain waktu akan saya buatkan video-video yang menghibur sahabat-sahabat semua. Saya cukupkan atas video saya dan istri saya. Kalau ada kurang lebih dari bahasa dan perkataan saya, ada yang salah, ada yang menyakitkan, bahkan ada yang menyinggung perasaan sahabat-sahabat semua, semoga permohonan maaf saya ini bisa diterima. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.